Tidak semua orang yang bergaji besar hidupnya tenang. Ada yang hartanya banyak, tapi hatinya selalu merasa kurang. Setiap bulan gajinya besar, tapi setiap bulan pula ia selalu bertanya, kenapa tidak pernah cukup? Tagihan udah seperti antrian. Terkadang ada saja biaya-biaya yang tidak terduga muncul. Gajian seperti cuma numpang lewat doang. Angsuran, hutang, pay letter, dah jadi tamu abadi tiap bulan. Alhasil, belum sampai tengah bulan, duit dah habis lagi. Ujung-ujungnya telepon teman buat pinjem duit. Atau gestun kalau masih ada limit. Orang lain yang lihat kita kerja kantoran, pakai mobil, berdasi, anggapnya dah sukses. Padahal kalau dah kayak gitu bro, sebaiknya cepet-cepet kita tobat. Minta ampun sama yang maha kuasa yang kasih rezeki ke kita, supaya dikasih jalan keluar. Akhirnya, pemuda itu menemui seseorang kiai yang sangat terkenal dan dipandang untuk mencari solusi. Pria itu bercerita kepada kiai tersebut tentang masalah yang dihadapinya. Pak Kiai, aku bekerja keras dan bergaji besar, tapi hidupku selalu terasa kurang. Mendengar itu, kiai itu hanya tersenyum. Kemudian berkata, apakah engkau ingin hidupmu dilapangkan? Tentu, Pak Kiai. Kiai itu memandang pemuda itu dalam-dalam, kemudian berkata, mintalah agar gajimu diturunkan 10%. Mendengar saran Pak Kiai tersebut, pemuda itu sangat terkejut. Dalam hatinya berkata, turunin gaji? Gaji sekarang saja kurang. Apa mungkin Pak Kiai ini sedang bercanda? Tapi rasanya nggak mungkin Pak Kiai bercanda. Akhirnya pemuda itu pulang dan menjalankan apa yang Pak Kiai sarankan. Selang 2 bulan, pemuda itu datang kembali ke rumah Pak Kiai. Kemudian, Kiai itu bertanya kepada pemuda itu, bagaimana? Apa sudah lebih baik? Pemuda itu menjawab dengan perasaan berat dan ada sedikit rasa gak enak. Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah menjalankan apa yang Pak Kiai sarankan. Tetapi rasa-rasanya hidup saya makin berat Pak Kiai. Sampai saya jual mobil saya untuk nutupin hutang dan lainnya. Gimana ya Kiai? Apa ada saran yang lain? Mendengar itu, Kiai tersebut tersenyum dan berkata, jika demikian, turunkan lagi gajimu hingga 30%. Mendengar saran Pak Kiai, pemuda itu semakin syok. Dalam hatinya berkata, hah? Turunin lagi? 30%? Namun lagi-lagi, karena Kiai itu yang memberi saran, pemuda itu pulang sambil merenungkan kata-kata Pak Kiai. Dalam hatinya berkata, kenapa Pak Kiai memberi saran seperti itu lagi ya? Atau jangan-jangan maksud Pak Kiai itu saya harus menyisihkan 30% dari penghasilan untuk disedekahkan. Pemuda itu mulai menjalankan nasihat yang diberikan Kiai tersebut. Yang pertama ia lakukan adalah, pria itu datang menemui ibunya yang sudah tua, yang selama ini jarang ia kunjungi. Pria itu memohon maaf kepada ibunya atas kesalahan yang telah ia perbuat. Bagaimanapun, doa ibu adalah kunci sukses dari seorang anak. Pria itu mulai menyisihkan rizki dari gajinya untuk bersodakoh. Kadang ia mengunjungi masjid, kadang ia mengunjungi panti-panti asuhan dan anak yatim. Setelah melakukan semua itu, pria itu mulai merasakan ketenangan dalam hatinya. Gajinya memang berkurang, tapi kegelisahannya pun ikut berkurang. Kebutuhannya tercukupi, hutangnya berkurang, dan hatinya menjadi tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa cukup. Setahun kemudian, ia telah menikah dengan seorang gadis muslim yang sangat cantik.
Pria itu telah berhenti dari pekerjaan lamanya dan kini membuka sebuah usaha sendiri, dan usahanya itu sukses besar. Pria itu kembali berkunjung ke rumah kiai tersebut bersama istrinya. Pria itu menceritakan pengalamannya hingga ia menjadi orang yang sukses. Kemudian, pria itu bertanya kepada kiai tersebut, "Pak Kiai, kok bisa penghasilan berkurang tetapi kehidupan semakin baik?" Kiai itu menjawab dengan tenang, "Di dalam harta yang kau terima saat itu, bukanlah semua milikmu. Jika kau makan semuanya, maka hidupmu tidak akan tenang. Hatimu akan selalu gelisah dan selalu merasa kekurangan. Setelah kau kurangi untuk bersedekah, maka itulah rizkimu yang sesungguhnya yang bisa kau nikmati. Jika kau syukuri itu, maka Allah akan menambah jatah rizkimu seperti yang kau alami sekarang." Cerita ini terinspirasi dari cerita hikmah dari Imam Syafi'i tentang barokah dan qanaah, merasa cukup. Banyak hikmah yang diambil dari cerita tersebut. Di antaranya adalah, Allah tidak selalu mencukupkan manusia dengan menambah harta. Terkadang, Allah mencukupkan dengan mengurangi, lalu menenangkan hati. Karena disitulah kekayaan sejati dimulai.